Perkenalkan, nama saya Ninyoman Windra Prajaniti, NIM E1E3221085. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan dari FKIP Universitas Mataram. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai macam-macam teori belajar. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar sosial kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivistik, dan yang terakhir adalah teori belajar humanistik. Saya akan menjelaskan mengenai teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik dikenal juga sebagai teori belajar perilaku, di mana tujuan dari teori belajar ini adalah mengubah atau membentuk perilaku pada manusia. Jadi pada teori behavioristik ada 3 ahli yang akan mengemukakan pendapatnya mengenai teori belajar behavioristik. Yang pertama adalah Ivan Petrovich Pavlov, yang dikenal dengan teori classical conditioning atau teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Jadi hal terpenting dalam belajar menurut teori classical conditioning adalah adanya latihan secara terus-menerus sehingga akan menghasilkan perilaku yang terjadi secara otomatis. Selanjutnya, yang kedua adalah Edward Lee Thorndike dengan teori koneksivisme. Jadi menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi Thorndike juga menggunakan sistem trial and error, yaitu belajar dengan cara mencoba-coba dan berbuat salah. Yang ketiga, Burrhus Frederick Skinner. Jadi Skinner mengemukakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya akan menimbulkan perubahan perilaku. Jadi Skinner juga menekankan pada penguatan atau reinforcement, di mana apabila tingkah laku diberikan sebuah penguatan, maka tingkah laku tersebut akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila sebuah tingkah laku tidak diberikan penguatan, maka tingkah laku tersebut akan menurun atau bahkan hilang atau musnah. Implementasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, apabila guru melihat sebuah kesalahan, baik dari kesalahan siswa maupun kesalahan materi, guru harus segera memperbaikinya. Terus yang kedua, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif. Dan dari situ guru harus mampu mengevaluasi perilaku yang terlihat. Selanjutnya, untuk kasus Tania yang berusia 7 tahun, di mana Tania ini memiliki kemampuan yang rendah dan juga keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, solusi dari saya yaitu guru harus mampu memberikan mindset kepada Tania bahwa pendidikan itu sangat penting untuk dirinya sendiri, dan juga guru harus mampu memotivasi Tania untuk meningkatkan keinginan belajar Tania. Nah, cara memotivasi Tania di sini dapat menggunakan pembelajaran dengan menerapkan sistem PAIKEM, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Dalam pembelajaran PAIKEM, guru harus menggunakan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan Tania, agar kemampuan kognitif Tania juga dapat meningkat. Selanjutnya, jangan lupa untuk menggunakan media pembelajaran yang bersifat konkret, karena mengingat usia Tania yang masih berusia 7 tahun, di mana usia tersebut anak-anak belum bisa berpikir abstrak. Jadi itu solusi dari saya. Yang pertama itu menerapkan pembelajaran PAIKEM, menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan Tania, dan juga menggunakan media pembelajaran. Maka hal tersebut saya rasa akan mampu menunjang kemampuan kognitif Tania, dan juga Tania memiliki motivasi atau keinginan untuk sukses karena mengetahui bahwa pendidikan itu sangat penting untuk dirinya sendiri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori sosial kognitivisme. Tokohnya adalah Albert Bandura. Prinsip belajar yang menjelaskan tentang perilaku manusia, namun harus perhatikan perilaku yang terabaikan. Manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur pola tingkah lakunya. Dalam berperilaku, sosial dan kognitif saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Observational learning, pembelajaran melalui proses pengamatan secara langsung. Adapun modeling, lebih dari meniru tetapi juga pengurangan atau penambahan yang teramati menggeneralisasi berbagai pengamatan sekaligus dengan melibatkan proses kognitif
Adapun 4 komponen dalam pembelajaran observasional seperti atensi, retensi, produksi, dan motivasi. Adapun penerapan dalam proses teori kognitif sosial ini, yang pertama, meminta siswa melakukan refleksi terhadap pengalaman yang pernah dilakukan, mendorong diskusi dalam suatu proses pembelajaran, membantu siswa menemukan solusi dari suatu masalah, membantu siswa memberikan penjelasan terhadap ide yang ditemukan, membantu siswa mengeksplorasi bagaimana ide-ide itu terhubung, dan meningkatkan pemahaman siswa menggunakan visualisasi dan audio. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang teori sosial kognitif. Perkenalkan, nama saya Niketut Indah Swari. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai teori belajar konstruktivisme. Dalam teori belajar konstruktivisme terdapat dua tokoh. Yang pertama, Jean Piaget, dan yang kedua adalah Vygotsky. Jean Piaget mengatakan bahwa pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Manusia memiliki struktur di dalam otaknya yang mirip seperti kotak-kotak kecil yang mengandung makna yang berbeda. Belajar melibatkan dua proses, yang pertama proses organisasi informasi dan yang kedua proses adaptasi. Menurut Vygotsky, belajar berkaitan dengan dua elemen penting. Yang pertama adalah elemen dasar, yaitu proses biologi. Belajar adalah proses biologi yang merupakan proses dasar, sedangkan elemen yang kedua, belajar adalah proses psikososial yang merupakan proses yang lebih tinggi. Penerapan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, guru mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswa aktif baik berdiskusi dengan guru maupun berdiskusi dengan temannya. Kemudian, model pembelajaran yang sesuai dengan teori belajar konstruktivisme adalah model cooperative learning dan juga model inquiry. Model cooperative learning sesuai dengan teori belajar konstruktivisme karena sesuai dengan yang dikatakan oleh Vygotsky, bahwa belajar itu adalah adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dalam hal ini adalah lingkungan belajar. Sedangkan model pembelajaran inquiry itu sesuai dengan teori belajar konstruktivisme karena dalam model pembelajaran inquiry terjadi penemuan dan juga penyelidikan. Yang ini artinya bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Ya, saya akan menjelaskan mengenai kasus, yaitu Sandra, seorang anak yang tenang di kelas, namun dia meremehkan keterampilan teman-temannya. Cara guru untuk meningkatkan motivasi belajar Sandra yaitu dengan mengajarkan keterampilan regulasi diri. Keterampilan regulasi diri ini adalah keterampilan yang diberikan guru saat pembelajaran di kelas yang tidak hanya mencakup aspek kognitif saja, melainkan juga menambahkan pembelajaran mengenai budi pekerti. Budi pekerti adalah perpaduan antara cipta aspek kognitif, karsa aspek afektif, yang menghasilkan karya aspek psikomotorik. Sehingga jika Sandra memiliki budi pekerti yang baik, maka Sandra tidak akan meremehkan keterampilan teman-temannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Fatmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keempat, yaitu tentang teori humanisme. Teori humanisme adalah teori memanusiakan manusia. Peserta didik menggarisbawahi kemampuannya dalam proses pembelajaran. Jadi, di sini peserta didik diberikan kesempatan untuk menuangkan segala pikirannya atau kemampuannya dalam proses pembelajaran. Kemudian, proses pembelajaran menurut teori humanisme itu ada dua. Yang pertama itu pemusatan perhatian pada diri peserta didik. Yang kedua yaitu adalah menekankan pada konsep kognitif dan juga konsep afektif. Konsep kognitif itu juga berkaitan dengan kemampuan dari peserta didik. Kemudian afektif itu berkaitan dengan kemampuan nilai dan sikap yang dimiliki. Dalam teori humanisme itu yang pertama ada Arthur Korn. Arthur Korn berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya.
Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu sehingga munculnya perlawanan. Jadi di sini menekankan bahwa seorang guru itu tidak boleh memaksakan minat dari peserta didik. Jadi akan ketika guru memberikan paksaan, jadi akan muncul suatu perlawanan yang bahwa peserta didik itu tidak berminat untuk melakukan suatu pembelajaran itu. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, itu belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasikan diri, menyadari dan menuangkan segala pemikiran atau pengetahuan pada dirinya. Pada kegiatan belajar diharapkan seorang individu atau peserta didik bisa memahami dirinya dengan baik. Yang selanjutnya itu menurut Carl Rogers. Carl Rogers mengemukakan bahwa belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dengan pihak yang memberi pelajaran. Jadi di sini itu guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, baik menyesuaikan atau memahami diri peserta didik, kemudian memberikan perlengkapan terkait dengan perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Yang selanjutnya itu adalah tentang penerapan teori humanistik atau teori humanisme. Di sini ada 6. Yang pertama, guru memberikan motivasi kepada peserta didik agar tertarik mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru menjelaskan ulang untuk memastikan murid benar-benar mengerti tentang pembelajaran atau materi pembelajaran. Yang ketiga, guru memahami karakter murid supaya mampu menyesuaikan keinginan murid. Jadi karakter peserta didik itu kan berbeda-beda. Nah, di sini peran guru adalah harus menyesuaikan, memahami dan juga menyesuaikan keinginan dari murid tersebut. Yang keempat, memfasilitasi materi dengan media kreatif agar murid tidak bosan, misalnya seperti buku, modul pembelajaran, dan tambahan pembelajaran perangkat seperti audiovisual lainnya. Kemudian yang kelima adalah memelihara suasana belajar agar senantiasa kondusif. Jadi pembelajaran itu akan menyenangkan ketika lingkungan pembelajaran itu adalah lingkungan yang kondusif. Kemudian yang keenam adalah menghargai dan merespon perasaan dari peserta didik tersebut.